Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rafli, NIM 160701501. Saya dari kelas 4B. Saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya, UAS tentang analisis buku ajar pendidikan agama Islam kelas 12. Dosen penguji saya adalah Bapak Muhammad Arifin Rahmanto, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menganalisis tentang bab kedua dari buku pendidikan agama Islam kelas 12 di semester 1, yaitu mengenai kodo. Kodo itu sendiri merupakan suatu ketentuan Allah atau sunatullah, suatu ketetapan Allah yang diberlakukan kepada seluruh alam semesta ini, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Apabila kodar itu sendiri yaitu artinya sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan bisa diubah oleh manusia atau makhluk hidup di dunia ini. Jadi melahirkan suatu dua poin besar, yaitu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh manusia dan ketetapan yang bisa diubah oleh manusia itu sendiri. Nah, pada pembahasan kali ini kita ditujukan kepada untuk meyakini atau mengimani dari kodo dan kodar itu sendiri. Agar apa? Agar kita semangat bekerja. Semangat bekerja dalam artian secara luas, yaitu kita dapat mengimplementasikan apa yang bisa kita lakukan di dunia ini, seperti bersekolah, mencari ilmu, bekerja. Karena pada poin qadarullah ini kita bisa ubah nasib kita. Nah, baiklah, itulah sedikit pemaparan tentang apa arti dari makna dari kodo dan kodar itu sendiri. Nah, di sini di pembahasan kali ini kita juga diwajibkan untuk mengimani hikmahnya. Hikmahnya itu di dalam buku ini. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Jadi kita harus mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar keyakinan kita. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Nah, inilah yang menjadi output daripada iman kepada kodo dan kodar itu sendiri, yaitu kita memiliki semangat atau keinginan besar untuk selalu berusaha agar kita mengejar cita-cita. Dan ada beberapa poin lagi yang bisa dibaca. Beberapa penyajian konsep atau konten ini perlu referensi lain. Yang ketiga yaitu kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa sudah memenuhi standar menurut saya, namun ada beberapa bahasa yang agak baku dan sulit untuk dipahami. Tindak lanjutnya yaitu menitik beratkan kepada guru, karena guru di sini sebagai fasilitator, di mana ketika kegiatan belajar mengajar itu sendiri berlangsung, guru sebagai fasilitator itu dapat menjelaskan kepada peserta didik mengenai bahasa-bahasa yang sedikit baku untuk lebih bisa dipahami dan diterima oleh peserta didik. Karena kita ketahui zaman semakin canggih, jadi anak-anak atau peserta didik mungkin belum bisa memahami secara utuh. Yang selanjutnya yaitu kelayakan kegrafikan. Kelayakan kegrafikan menurut saya sudah mumpuni, namun ada beberapa hal yang harus saya kritisi. Yang pertama yaitu mengenai grafik, kurangnya simbol-simbol atau gambar-gambar yang lebih spesifik mengenai ketetapan Allah itu sendiri dan mengenai ketetapan yang bisa diubah oleh manusia. Seharusnya lebih ditambahkan seperti istilah-istilah agar murid mudah memahami. Nah, demikian pemaparan instrumen analisis saya pada kesempatan kali ini. Saya berharap anak-anak dapat mengerti seluruh sub dan bagian di kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar. Walaupun pada saat pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun diharapkan kepada guru sebagai fasilitator dapat menyampaikan seluruh materi yang akan diajarkan itu secara akurat dengan nilai akurasi yang tinggi, dan kepada peserta didik diharapkan untuk lebih mengembangkan potensi berpikir secara kritis dengan cara mengeksplor
apa yang belum dia ketahui di dalam bab ini di tempat-tempat lain. Bisa itu di buku, bisa di browsing di internet, dan bisa bertanya kepada guru-guru yang lain agar pengertian dari bab kedua ini bisa betul-betul teraplikasi atau bisa melekat di dalam dan berimplementasi dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan dari saya pribadi dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.